Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, alhamdulillah ya kita semua bisa bertemu walau tatap maya seperti ini. Udah kangen untuk sekolah lagi? Kangen, Bu. Lumayan, Bu. Kangen ya. Kangennya sama ibu apa sama pelajarannya nih? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Ada, Bu. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Boleh dipimpin sama Bayu, coba Bayu. Oke, Bu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar online hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bayu. Ya, ini udah masuk semuanya apa belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, nanti kalian nanti kalian isi absensi yang sudah Ibu kasih linknya di Google Classroom ya. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada pembelajaran kita kali ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira untuk materi yang pertemuan sebelumnya apakah kalian masih ingat? Saya, Bu. Ya, bagaimana Marisa? Untuk materi pertemuan sebelumnya, Ibu menerangkan tentang IRD, pengertiannya, fungsinya, simbol-simbol IRD, dan entitas, Bu. Oh, ya, bagus. Bagus, berarti Marisa masih ingat ya. Kalau untuk Bayu dengan Fai, insya Allah juga masih ingat. Jadi Ibu kemarin di pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu menjelaskan tentang IRD secara umum, simbol IRD itu apa aja, bentuknya dan keterangannya, terus Ibu juga menjelaskan tentang entitasnya. Nah, untuk pertemuan kita yang sekarang itu melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Izinkan Ibu untuk memperlihatkan slide presentasinya. Apakah slide Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Kita sekarang masuk ke dalam pertemuan basis data di pertemuan kedua di KD 2, di KD 3, di KD 3.2 dan 4.2 di pertemuan kedua, yaitu memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Dan untuk keterampilannya, kalian nanti untuk mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti kalian dapat menjelaskan apa itu yang disebut dengan atribut, lalu kalian dapat menjelaskan tentang jenis atribut itu apa aja dan fungsinya. Setelah itu kalian dapat menjelaskan apa itu relasi. Selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan apa yang disebut dengan kardinalitas relasi, menjelaskan pula keterkaitan entitas, atribut, relasi, beserta kardinalitasnya, dan yang terakhir kalian dapat menjelaskan hubungan antar entitas. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan di pertemuan kita kali ini yaitu atribut. Mungkin minggu kemarin kalian baru mengenalnya entitas saja, padahal di sebelumnya juga di simbol sudah Ibu perlihatkan ada tabel yang dalamnya itu untuk persegi panjang itu untuk entitas. Untuk atribut itu kalau kalian masih ingat bentuknya itu kalau nggak bulat elips ya. Terus untuk relasi itu diamond atau belah ketupat. Dan yang terakhir itu ada garis atau hubungan. Oke, untuk atribut di sini bisa kalian lihat di slide presentasi Ibu. Atribut itu sering disebut juga dengan properti ya.
yaitu keterangan-keterangan yang terkait dengan sebuah entitas atau merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Jadi, dari tugas yang sebelumnya atau pemahaman kalian sebelumnya tentang entitas, entitas itu adalah sebuah objek nyata. Terus sekarang di pertemuan yang selanjutnya kalian lengkapi objek tersebut dengan ciri-cirinya, karakternya yang disebut dengan atribut. Selanjutnya, macam-macam atribut. Macam-macam atribut itu adalah ada simple atribut, ada composite atribut, ada single value atribut, multi value atribut. Selanjutnya ada mandatory atribut dan non mandatory atribut. Lanjut ada derived atribut atau sering kalian kenal dengan atribut turunan. Yang terakhir ada key atribut atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan atribut kunci. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis atribut beserta fungsinya. Yang pertama ada simple atribut. Atribut ini adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih kecil lagi, nak. Jadi atribut ini cukup nanti nilainya 1, hampir sama seperti nanti ada penjelasan selanjutnya. Simple itu hampir sama dengan single, ya. Yang di sini pengertiannya untuk simple, Ibu ulangi lagi, itu tidak dapat dibagi lagi menjadi yang kecil. Contohnya seperti atribut jenis kelamin pada entitas siswa. Kalau tidak perempuan ya laki-laki, berarti itu lebih simple gitu ya. Selanjutnya ada composite atribut. Nah, composite atribut di sini adalah kebalikan dari simple atribut yang barusan. Kalau simple atribut itu tidak bisa dibagi-bagi lagi, tapi komposit atribut ini bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti atribut nama. Kalian bisa bagi-bagi lagi. Ada nama depan, ada nama belakang, ya. Ada nama panggilan, atau bisa juga dengan entitas alamat. Bisa juga kalian bagi-bagi lagi. Nama jalannya, RT-nya berapa, RW-nya berapa, provinsi, dan seterusnya. Oke, saya ulangi lagi. Komposit atribut itu atribut yang dapat dibagi menjadi atribut-atribut yang lebih kecil. Selanjutnya, ada single value atribut. Yang ini nilainya, value-nya itu hanya mempunyai satu nilai. Jadi, dari entitas tersebut yang nanti isinya atribut single itu hanya ada satu saja. Contohnya seperti atribut nomor induk siswa, NIS di sini. Nilainya itu pasti tunggal. Entitas siswa hanya memiliki satu nilai atribut NIS. Ya, itu adalah atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Kalau multi value atribut itu kebalikan dari single value atribut yang barusan. Kalau yang tadi nilainya cuma hanya ada satu, kalau ini bisa lebih dari satu, anak-anak. Jadi atribut value ini atribut yang memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari satu data tunggal. Contohnya seperti kalau kalian mengisi atribut hobi, kalian boleh lebih dari satu. Contoh nih, Marisa, kalau ibu tanya hobinya apa? Hobinya saya bu masak sama baca novel. Itu kan lebih dari satu. Itu boleh masuknya ke dalam jenis multi value atribut. Selanjutnya, ada mandatory atribut dan non-mandatory atribut. Apa sih, Bu? Ini pengertiannya. Kalau untuk mandatory atribut, itu adalah atribut yang harus diisi. Wajib nih, hukumnya harus diisi. Harus memiliki nilai dan tidak boleh kosong. Pernah nggak kalau kalian dalam pengisian sebuah email atau pengisian sebuah aplikasi, terus kalian lupa nih nggak ngisi username atau passwordnya, kalian sengaja dilewati, terus ada tulisan wajib diisi. Nah, itu adalah salah satu ciri dari mandatory atribut, wajib diisi. Biasanya terletak pada primary key dari setiap entitas seperti kode, nomor, itu biasanya memiliki ciri mandatory atribut. Yang selanjutnya, kalau non mandatory atribut itu kebalikannya. Kalau yang ini boleh diisi, boleh tidak. Contoh seperti atribut hobi, saya nggak mau ngisi bu, atau saya mau ngisi, itu tidak jadi masalah, tidak bakalan mengganggu data yang sudah ada atau data yang pentingnya. Lanjut,
Untuk derivat atribut atau atribut turunan di sini adalah atribut yang nilainya diperoleh pengolahannya dari tabel yang lain atau dari atribut yang lain. Sama seperti pertemuan kita sebelumnya, kalau kalian masih ingat ketika Ibu menjelaskan ada entitas itu ada dua macam, ada entitas kuat dengan entitas lemah. Nah, hampir sama dengan entitas lemah di sini. Jadi manfaatnya itu atau nilainya itu akan ada jika entitas yang lain sudah terpenuhi. Sama seperti ini. Ketika atribut turunan ini pengertiannya akan ada nilainya jika atribut yang lain sudah terpenuhi. Contohnya di sini, atribut predikat dapat dihasilkan dari atribut nilai nama mata pelajaran pada tabel nilai. Coba kalian bayangin, Ibu kasih bayangan nih, ada sebuah tabel. Ini isinya itu, tabelnya itu ada nomor, ada NIS kalian, ada kode mata pelajaran yang sudah kalian ketahui, terus ada nilai mata pelajaran, dan predikat. Kebayang nggak kalau kalian, Ibu kasih rapot, biasanya kalau predikat itu ada A, ya, ada B, ada C, itu akan muncul jika nilai mata pelajaran kalian sudah terisi. Di sana di sana predikat itu adalah atribut turunan. Jika nilai mata pelajarannya terisi, maka predikat pun akan terisi. Tetapi jika nilai mata pelajarannya tidak terisi, maka predikat pun tidak terisi. Itu yang dimaksud dengan atribut turunan. Untuk key atribut, ada beberapa macam nih, ada 4 macam untuk key atribut. Ada super key, ada kandidat key, ada primary key, dan ada foreign key. Untuk pengertian umumnya, key itu adalah atribut yang unik, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk relasi, Ibu sekarang masuk nih ke relasi. Tadi atribut udah beres ya. Untuk relasi itu adalah hubungan atau kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu diperlihatkan. Jadi kalau kalian kemarin udah bikin entitas, terus sekarang dilengkapi nih dengan atribut, nanti entitas dengan entitas ketemu harus melewati sebuah relasi. Kemarin sudah Ibu bilang di pertemuan sebelumnya, bahwa persegi panjang, kalau mau bertemu dengan persegi panjang lagi harus melewati diamond, harus melewati relasi. Berarti relasi itu adalah hubungan dari dua buah entitas atau lebih. Yang terakhir di pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kardinalitas relasi. Kayak yang tadi yang udah beres, yang udah disambungin nih sama kalian dengan diamond, kalian cantumkan kardinalitasnya. Dalam IRD, hubungan relasi dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Nah, di sini kardinalitas relasi itu adalah jumlah maksimum yang berhubungan dengan himpunan entitas dengan himpunan entitas yang lain. Untuk jenisnya ada 3 macam nih anak-anak untuk kardinalitas relasi. Yang pertama, hubungannya itu ada 1 ke 1. Atau kalian nanti akan nemu di beberapa sumber 1 to 1. Atau nulisnya angka 1 strip 1. Yang kedua, ada 1 ke banyak atau 1 to many. Atau 1 ke n atau n ke 1. Seperti itu. Yang terakhir, ada banyak ke banyak. Many to many. N strip n. Seperti itu. Oke, anak-anak, kalian juga bisa memperdalam pengetahuan kalian melalui link YouTube referensi yang Ibu sertakan di sini. Nih, seperti ini ya. Ini ada yang pertama, ada link YouTube-nya untuk pengenalan atribut. Itu untuk judulnya. Yang kedua ada IRD dari Kusrini. Itu bisa juga kalian tambahkan sebagai tambahan pengetahuan. Yang ketiga ada relasi 1 ke banyak. Yang keempat, relasi banyak ke banyak. Dan yang kelima ada relasi 1 ke 1. Demikian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kalian tidak ada kata tua untuk belajar. Kalian harus tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Oke, untuk kalian, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu barusan?
Apakah ada Saya yang mau Bu, ditanyakan? Ya, Bayu. ini Bu mau tanya Bu, apakah atribut dalam entitas ditentukan jumlahnya atau tidak ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kalau untuk jumlah atribut untuk entitas itu tidak ditentukan, Bayu. Jadi tergantung kebutuhan Bayu itu sampai berapa. Oh, saya mau 10 Bu, dalam satu entitas atributnya boleh. Ah, saya mau 4 Bu, boleh. Tetapi tetap tidak boleh satu ya, Bayu. Karena kalau satu nanti atributnya Bayu nggak dapat informasi. Ketika Bayu lihat tabelnya itu nggak dapat informasi. Atau ketika lihat tabelnya itu nggak bakal dapat informasi. Contoh, kalau ada entitas siswa, terus atributnya cuma ada nih saja, itu tidak dapat informasinya. Minimal dua lah ya, minimal dua atribut. Contoh, ketika Bayu bikin entitas siswa, terus atributnya NIS dengan nama, itu minimalnya Bayu sudah mendapatkan satu informasi. Seperti itu, Nak. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, baik Bu, saya Bu. Ya, gimana Nak Bu, pertanyaannya? saya masih kurang jelas Bu. Boleh diulangi Bu untuk penjelasan mengenai atribut mandatori atributnya Bu. Oke, untuk mandatory atribut itu atribut yang harus memiliki nilai. Jadi nanti FAI tidak boleh melewatkan pengisian dari atribut mandatori. Jadi wajib diisi. Seperti ketika FAI masuk nih ke dalam sebuah aplikasi, terus FAI harus mengisi username dengan password. Kalau nggak diisi biasanya ada warning. Nah, itu adalah atribut mandatori, artinya wajib diisi dan tidak boleh kosong. Seperti itu, Nak. Oh iya Bu, berarti sama seperti itu ya Bu. Kalau kita install program ada checklistnya ya, agreement itu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi tidak boleh kosong, tetapi harus tetap diisi gitu ya. Untuk kelancaran atau biar nanti di form selanjutnya bisa terisi gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Nak, pertanyaannya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke kesimpulan ya. Baiklah, anak-anak, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, adakah yang mau menyampaikan kesimpulannya? Untuk kesimpulan? Saya Bu, Ya, Marisa, bagaimana kesimpulannya, Nak? dari pertemuan kita hari ini, saya jadi mengetahui apa itu atribut, di mana atribut adalah karakter dari sebuah entitas, Ya, dan relasi adalah hubungan antar entitas. Sedangkan kardinalitas adalah suatu hal dalam basis data yang nantinya akan menunjukkan jumlah maksimum dari himpunan entitas ke entitas lain. ya, bagus sekali untuk kesimpulannya. Jadi pertemuan kita kali ini itu kita membahas atribut, jenis beserta fungsinya. Setelah itu adanya relasi dan kardinalitas relasi. Sebelum kita menutup pertemuan kita, Ibu ingatkan kembali, nanti kalian membuka LMS. Ibu tayangkan untuk LMS-nya. Nanti kalian masuk ke kelas yang sudah Ibu buat. Bisa kalian lihat tampilan LMS-nya, anak-anak? Bisa Bu? Oke. Ya Bu, Ini untuk pertemuan kita yang sekarang, ini untuk absensi, nanti kalian isi di sini. Terus bahan ajar juga bisa kalian dapatkan di sini. Terus untuk media pembelajaran yang barusan Ibu tampilkan juga kalian bisa dapatkan di sini. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian isi kuisnya ya. Ini untuk penilaian per individual. Oke. Setelah kuisnya beres, nanti kalian kerjakan LKPD. Coba Ibu perlihatkan dulu untuk LKPD-nya. Kelompoknya masih yang kelompok minggu kemarin ya. Kalian masih ingat kan yang tiga orang itu? ingat Bu. Masih ya. Ya, kelompoknya masih yang itu ya. Nanti LKPD-nya dilanjut. Yang ini LKPD-nya yang lembar kerja peserta didik untuk pertemuan kita yang kedua ini.
Nanti kalian tulis nama kelompok, terus kelasnya, dan nama anggota kelompoknya, jangan lupa. Terus kalian nanti kerjakan soal yang sudah Ibu cantumkan di sini. Ini berhubungan dengan LKPD minggu kemarin ya anak-anak. Minggu kemarin kan kalian baru mencantumkan entitas yang berada di sekitar lingkungan kalian. Terus nanti kalian diskusikan kembali entitas tersebut dan lengkapi dengan atribut. Setelah itu digambar ya anak-anak, sesuaikan dengan simbol atribut yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Setelah itu kalian hubungkan entitas tersebut dengan relasi. Barusan kan kalian sudah Ibu jelaskan tentang relasi. Selanjutnya setelah itu beli kardinalitasnya atau rasio kardinalitas. Yang terakhir kalian beri kesimpulan nih dari hasil diskusi kalian dari awal sampai akhir ya. Kalian isi di nomor yang terakhir. Oke, setelah itu nanti kalian kirim hasil diskusi kalian di LMS. Ibu tunggu sampai jam 4 sore ya. Jangan lupa. Punya sekolah atau Baik, Bu. Ya. Baik Bu, baik. Makasih Bu. Iya. Sudah ya, tidak ada pertanyaan. Pertemuannya, pemahamannya juga sudah mantap ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa jika keluar rumah pakai masker ya. Jangan nggak pakai masker. Nah, semoga sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Biar kita bisa bertemu lagi ya. Bisa cepat-cepat belajar di kelas seperti biasa. Tetap semangat belajarnya, jangan loyo, handphonenya jangan dimainin game terus, handphonenya dipakai untuk belajar dengan ibu ya. Oke, Iya. Siap, Bu. oke, di akhir pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk kebaikan kita semua. Yang pimpin doa tadi Bayu ya, sekarang ibu mau minta Fai, pimpin doa penutup. Nah, Baik Bu, baik. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir di pertemuan ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa juga nanti kita berdiskusi dan juga mengerjakan tugasnya ya. Untuk itu kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terima kasih, terima Bu. kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.